Bertempat di kantor Desa Waru, Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Waru menggelar BIMTEK kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Acara yang digelar pada Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, dibuka langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Waru, Dedi Sudrajat, SPD. Ketua Panitia tingkat kecamatan yaitu Camat Parung, Adi Hendriana memberikan bimbingan teknis kepada semua KPPS Desa Waru yang hadir. Para saksi dari masing-masing calon kepala desa juga turut menghadiri bimbingan teknis tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga diadakan sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah pelaksanaan di TPS pemungutan suara. Untuk ini ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu Ketua KPPS pahami. Banyak yang harus dikerjakan dan ditertibkan. Jangan sampai tadi pada waktunya nanti ada kesalahan. Misalkan setelah penghitungan suara mana yang di luar, mana yang di dalam kotak, itu pun harus tahu. Jangan sampai nanti setelah dilem pakai segel tiba-tiba ada yang ketinggalan atau ada yang masuk ke dalam harusnya di luar. Jadi masalah-masalah seperti ini sangat krusial karena kami hanya menyiapkan stiker apa adanya sesuai kebutuhan nantinya ke depan. Jadi hal-hal yang dikerjakan dari mulai mereka datang, mulai upacara pembukaan, itu semua juga harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang ada. Nanti mungkin nanti dari materi BIMTEK itu akan jelaskan lebih jelas lagi. Kemudian kepada para saksi barangkali dimohonkan nanti pada waktunya juga harus hadir tepat waktu supaya nanti ikut pembukaan juga. Dan kami juga nanti ada TPS khusus terpusat yang insya Allah akan kami lakukan di TPS 27 di Metro, di mana para calon saksi dan semuanya hari di sana untuk pembukaan secara ya satu TPS saja. Yang lainnya mengikuti nanti di TPS masing-masing. Kemudian berikutnya dalam hal ini dari ke KPPS yang ada 5 orang dan 2 orang limas keamanan ya. Mohon nanti pada saatnya tolong dibagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang bertugas menerima undangan, siapa yang bertugas menerima mendata, mencek kembali di DPT-nya, siapa yang menyerahkan surat suaranya, siapa yang menerima di kotak suaranya, itu pun harus sesuai kemampuan, jangan sampai pada saatnya ada kesalahan. Kemudian di dalam TPS sendiri banyak yang harus dikerjakan nanti, membuat berita acara, segala macam semua, sampai kepada penghitungan suara di TPS, itu pun harus dicermati. Kami sudah memfotokopi semua berkas yang ada di sana, tapi mungkin tidak semuanya ya Pak ya. Di sana surat-suaranya nggak ada ya, belum ada. Karena memang nanti mungkin cara melipatnya aja nanti. Kemudian kami sudah siapkan kotak suaranya, bilik suaranya sudah kami beri contoh, nanti ada contohnya. Nanti seperti apa kegiatan yang ini, termasuk denahnya. Denah untuk KPPS pun udah ada aturannya, jadi tidak keinginan masing-masing, tapi sudah diatur dari perbumnya bahwa seperti inilah denahnya. Makanya kenapa kami kemarin membuat titik koordinatnya mungkin agak meminta yang agak luas, karena memang cukup luas ya. Dan setelah kami cermati hampir semuanya pakai tenda ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, pindahnya kemana harus dirancang dari sekarang Pak Bu ya. Dan melaporkan ke kami biar kami nanti bisa membuat berita acaranya. Itu sementara mungkin Pak dan Ibu untuk masalah kegiatan di TPS. Nanti untuk jelasnya nanti ada materi BIMTEK khusus ya mengenai bagaimana sih pelaksanaan pemungutan suara. Walaupun Bapak yang saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang sudah terbiasa dan bukan kali ini aja. Itu aja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor nomor
1/1/Pilkades/2 lampiran 1 lembar tentang pembentukan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS pada pemilihan kepala desa Waru, Kecamatan Paru. Panitia pemilihan kepala desa Waru menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan ke-1 pembentukan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Waru sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, petugas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dibentuk berdasarkan penetapan pembagian wilayah pemilihan sebagai berikut. A. Petugas KPPS wilayah pemilihan 1 yang berlokasi di Dusun 1, Desa Waru dengan jumlah 10 TPS tersebar. B. Petugas KPPS wilayah pemilihan 2 yang berlokasi di Dusun 2, Desa Waru dengan jumlah 7 TPS tersebar. C. Petugas KPPS wilayah pemilihan 3 yang berlokasi di Dusun 3, Desa Waru dengan jumlah 12 TPS tersebar. Ketiga, petugas KPPS pada masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut. A. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara. B. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon kepala desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara. D. Menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat perhitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel. E. Membuat berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara. F. Menyerahkan hasil perhitungan suara pada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. G. Menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Dan H. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya. Untuk Pilkades Desa Waru ini terbagi dalam 3 daerah pemilihan atau 3 zona pemilihan, di mana 1 daerah pemilihan Dusun 1 itu terdiri dari 10 TPS, Dusun 2-nya ada 7 TPS, dan Dusun 3-nya ada 12 TPS. Tugas-tugas ini semua ada di Pergub 66 tahun 2020 ya. Tugas pokoknya apa KPPS? Yang pertama, memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan TPS. Nanti penyediaan perlengkapan TPS itu akan difasilitasi juga oleh panitia Pilkades. Ya, tadi disampaikan bahwa dari 29 TPS, lokasi TPS yang sudah kami terima lokasinya, itu ada beberapa TPS yang mungkin hampir sebagian besar memerlukan tenda ya. Karena apa? Karena sekarang juga musim hujan, kita antisipasi jangan sampai nanti pada saat pelaksanaannya misalnya surat suaranya ada yang kebasahan karena hujan dan lain sebagainya. Jadi panitia diharapkan agar bisa memfasilitasi terkait dengan tenda di masing-masing lokasi TPS, termasuk juga nanti ada perlengkapan-perlengkapan yang disiapkan oleh panitia untuk KPPS, mulai dari surat suara, kotak suara, alat tulis, pulpen, kertas, format-format, berita acara, dan lain sebagainya. Nanti akan dimasukkan dalam satu kotak, akan dikirim atau diambil oleh petugas keamanan dari masing-masing TPS pada tanggal 12 Maret 2023
waktunya nanti akan ditentukan. Ya, kalau misalnya undangannya pukul 7 sampai dengan pukul 12, berarti paling tidak jam 6 ya. Itu masing-masing petugas keamanan KPPS Linmasnya harus mengambil perlengkapan di kantor desa ini, di Desa Waru. Ya. Jadi karena tanggal jam 7 akan dimulai, jadi jam 6 paling tidak petugas keamanan yang bertugas di masing-masing TPS mengambil perlengkapan itu ke kantor Desa Waru melalui panitia Pilkades Desa Waru. Nah, kemudian melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, itu sudah pasti. Kemudian menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon, kepala desa, dan masyarakat pada hari pemungutan. Nah, jadi kalau ada temuan yang disampaikan oleh para saksi, misalnya ada surat suara yang rusak atau ada akun segala macamnya, diharapkan ketua KPPS beserta anggota ini bisa menyelesaikan dengan segera segala permasalahan yang terjadi di lokasi TPS. Perlu saya sampaikan bahwa waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang tadi saya sampaikan, masih terdapatnya pemilih hak pilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya, diperkirakan pemilih hak pilih masih dalam perjalanan, kemudian juga adanya kesepakatan para calon kepala desa atau saksi atau kuasa dari calon kepala desa. Nah, 3 poin ini. Jadi ketika masih banyak pemilih di lokasi TPS atau pemilih masih berdatangan, atau juga memang sepakat dari para saksi walaupun sudah jam 12 ya. Misalnya kan bisa ketahuan kalau hak pilihnya ada 400, ternyata ini baru 200. Wah, sepakat para saksi untuk diperpanjang maksimal 1 jam atau 60 menit. Ya. Ketika sudah selesai diperpanjang, ternyata hak pilih juga tidak datang, masih tetap 200, bahkan nambahnya cuma 5, misalnya jadi 205, itu mau nggak mau berarti ditutup ya pemilihannya. Jadi kehadirannya berarti sekitar 50% lebih. Ya. Kemudian penentuan perpanjangan waktu pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia Pilkades atau KPPS setelah dimusyawarahkan setujui oleh para calon kepala desa atau para saksi. Ya. Pelaksanaan musyawarah sebagai maksud dihadiri oleh BPD panitia Pilkades tingkat kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Jadi ada berita acara perpanjangan waktu pemungutan suara maksimal 60 menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 kali, selanjutnya ditutup oleh berita acara. Ya, jadi selesai hanya 1 kali perpanjangan. Jadi bilik suara sudah disiapkan oleh panitia, alat pencoblos juga sudah nanti dipasang di situ, ada bantalannya juga. Jadi kalaupun misalnya nggak mungkin juga Linmas memeriksa ini bawa pulpen enggak, bawa apa enggak, segala macam. Ya. Kadang-kadang kan bawa handphone juga, kadang-kadang si pemilih ada yang selfie di tempat pemilihan, kayak gitu kan. Nah, itu juga kita tidak bisa hindari ya. Yang terpenting pada saat nanti penghitungan suara, yang tadi saya sampaikan bahwa mereka atau hak pilih ini menggunakan hak pilihnya menggunakan pencoblosannya dengan alat yang sudah disiapkan. Terlepas dia bawa pulpen, dicoblosnya pakai pulpen, berarti tidak sah. Kalau dia bawa pulpen, bawa handphone, bawa apa segala macam, bawa bendok, tidak boleh ya. Nah, gitu kan. Itu selama itu tidak mengganggu, tidak masalah. Yang penting pada saat pencoblosannya dia menggunakan alat yang sudah ditaruh. Kemudian pilih suara, kotak suara. Ketika panitia sudah selesai penghitungan, itu dimasukkan ke dalam kotak semuanya. Berita acara, kertas penghitungan, dan lain sebagainya. Yang nanti juga panitia akan menyiapkan amplop khusus terkait dengan berita acara penghitungan suara. Itu yang menyampaikan boleh ketua panitia atau salah satu KPPS mendampingi Linmas, atau bisa saja Linmas juga tidak masalah, karena nanti kami dari petugas keamanan kita siapkan untuk kecamatan 1 TPS 1 orang yang nanti akan mendampingi, termasuk juga dari rekan kami Polsek, dari Koramil ya, walaupun jumlah personil juga terbatas ya, nanti juga paling tidak ada Linmas, ada Pol PP atau ada panitia kecamatan ya. Misalnya kan kalau kotak sebesar ini pakai motor dibonceng bisa ya, sambil dikawal nanti oleh Pol PP ataupun oleh staf dari kecamatan, termasuk dari Polseknya. Karena kalau Polsek yang saya dengar kan
satu polisi pegang antara 3 TPS sampai 4 TPS. Ya, jadi bisa kalau Pak Karno bisa pegang 3 TPS aja, mudah-mudahan kalau barengan ya selesainya. Jadi mendampinginya bisa juga kalau berdekatan kan bisa sekalian 3 TPS berangkat, gitu kan, didampingi oleh polisi, orangnya sama dari OPP. Jadi boleh Pak, panitia KPPS boleh mendampingi, boleh tidak. Yang penting berkas-berkasnya sudah selesai semua, jangan lupa sudah ditandatangani para saksi oleh panitia desa, panitia kecamatan, termasuk oleh KPPS sendiri. Ya, sudah lengkap, masukin kotak, dianterin. Boleh ikut, boleh tidak, itu Pak ya. Dijelaskan untuk surat mandat saksi Pak. Tadi kan maksimal 1 minha. Jadi sebenarnya kan apabila terjadi saksi itu menyerahkan surat mandat malam, pagi atau pas pencoblosan, itu gimana Pak solusinya? Apa kita terima, kita tolak, atau musyawarah dengan para saksi? Terima kasih Pak. Sebetulnya 1 hari sebelum pelaksanaan. Ini kan saya sampaikan dari panitia. Karena apa? Kalau pada saat hari H kasihan KPPS. KPPS sudah sibuk mempersiapkan surat suara, mempersiapkan ini, tiba-tiba saksi baru datang, Pak ini surat mandatnya, cek lagi ya. Jadi ini saksi dari 5 calon hadir kan ya? Ada yang tidak hadir? Calon nomor lagi. Pak Muhyiddin dan Pak Muhyiddin masih belum hadir? Ada. Ya. Jadi saksi dari para calon diharapkan sampaikan kepada calon kepala desa, atau paling tidak nanti hari Jumat kita sampaikan kembali karena mereka akan melakukan pengundian nomor urut, bahwa nama-nama saksi harus sudah diterima oleh panitia pada tanggal 11 Maret 2023. Ya, jadi pada hari H sepakat KPPS untuk tidak menerima. Ya, sepakat semua KPPS ya. Nah ini yang barangkali perlu diantisipasi oleh kita. Dan kalaupun ini nanti ada 4 bilik, minimal masuknya harus dari sini satu-satu. Yang di sini masuk harus ke sini, yang di sana dari luar. Jangan sampai dari sana masuk, di sini lagi milik. Kelihatan milik si A. Misalkan Bu Etik milih yang si B, otomatis mohon maaf, misalkan si B jadi, atau maaf, misalkan yang si B nggak jadi, berarti kan tidak marahin namanya jadi. Waktu dia bukan milik gua. Nah ini jangan sampai terjadi hal-hal yang detail seperti ini. Ini barangkali yang perlu kita antisipasi. Memang yang bagus mah bilik suaranya bilik suara tertutup. Jadi satu yang pakai yang badan kita tertutup semua. Sekalipun berbaris kita nggak tahu. Dan ini jarak itu jangan dekat.